Kasus perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali menjadi sorotan setelah seorang pengacara dengan akun @sultanbojong membahas kronologi lengkapnya. Awalnya, masalah hanya bermula dari parkir mobil rental milik Sahara yang sering memakan jalan depan rumah Yaimim. Namun, situasi memanas ketika Yaimim menegur karena lahan itu disebut sebagai tanah wakaf untuk jalan umum. Seiring waktu, ketegangan meningkat, disertai dugaan intimidasi terhadap Yaimim dan upaya pengambilan kembali lahan secara sepihak, yang memperburuk hubungan keduanya sebagai tetangga lama yang dulunya akrab. Menurut pengacara tersebut, puncak dari konflik ini terjadi saat Yaimim diusir dari rumahnya sendiri dengan dalih kesepakatan warga dan surat keputusan dari RT. Ia menilai tindakan itu melanggar hak asasi manusia karena pengusiran hanya bisa diputuskan pengadilan, bukan forum lingkungan. RT pun dikritik karena seharusnya menjadi penengah, bukan berpihak. Meski Sahara disebut telah meminta maaf, publik terlanjur bersimpati pada Yaimim. Sang pengacara berharap setelah saling lapor dan viral di berbagai podcast, kedua pihak bisa berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana dulu sebelum konflik muncul. Kasus Sahara ya dengan dosen Yaimim yang viral ini merupakan kasus antar sesama tetangga ya. Sebenarnya kasus yang remeh-temeh ya. Kasus yang harusnya bisa diselesaikan melalui perangkat desa setempat. Ya enggak? Karena bagaimanapun antara Yaimim dengan suaminya Sahara ini ingin berteman baik ya. Kopi bareng dan sebagainya. Permasalahan yang timbul ya sejak masing-masing pihak ya, Sahara maupun Yaimim, merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati namun tidak bisa tersampaikan, tidak bisa terselesaikan. Di sisi lain, Sahara sendiri suaminya memiliki rental ya, yang konon kakaknya cukup banyak mobilnya, yang bahkan kalau parkir juga bisa dikatakan di sembarang tempat, memakan bayaran seperti itu. Nah, pada suatu kesempatan ya, apa istilahnya, mobil ini juga ada yang parkir di depan pintu Yaimim. Nah, disitulah mulai hal-hal timbul ya. Mungkin karena berdasarkan pengakuan Yaimim bahwa jalan umum itu adalah merupakan tanah miliknya yang diwakafkan untuk jalan umum, dan dia merasa nggak rela dong ya, bekas tanah buat jalan umum kok tiba-tiba buat parkirmu gitu loh, lu kan bisnis. Seperti itu ya mungkin dalam benak Yaimim gitu. Nah, dalam pemikiran Sahara dan suami beda lagi kan. Lu kok ini jalan biasanya gak ada masalah kok gitu kan, kok tiba-tiba dipatok-patok, diukur-ukur. Ya mungkin yang ingin mempertahankan, memberitahu, kasih kode gitu, ini jalan sebenarnya gitu. Mungkin dalam pikirannya ya ingin sekali gitu melarang jangan parkir sembarangan. Bahkan di pagernya itu ditulisin tuh, dilarang parkir di depan pintu. Nah, disinilah permasalahan dimulai, ya enggak? Akhirnya timbullah ya sampai ada pengambilan kembali ya. Kalau saya lihat secara paksa ya, kalau dilakukan itu berpatukan ke kayak penganggap komplot dari terlepas Yaimim ya. Walaupun itu secara aturan juga tidak boleh, ya nggak, apalagi barang itu sudah diberikan, sudah digunakan ya. Dan terus ada juga beberapa yang orang yang coba mengintimidasi Yaimim ya, bahkan ada yang mengeluarkan ajian macan ngorok apa macan ngamuk ya, sampai gimana itu loh. Bahkan dapatnya Sahara ini kontra, ini informasinya kalau tidak salah. Dan ini yang punya rumah rela loh, dia kasih rumah itu ke saya, luar biasa. Nah, konflik ini akhirnya semakin melebar, semakin luas. Akhirnya bahkan RT di setempat ikut turun tangan ya, mendengarkan walaupun berdasarkan pengakuan Yaimim ya tidak memberikan keadilan buat dia gitu. Karena pada endingnya, pada ujungnya Yaimim harus pergi berdasarkan dia harus terusir dari rumahnya sendiri
ya dengan surat dari RT yang konon katanya berdasarkan kesepakatan warga. Ya, ini juga nggak boleh, tidak bisa dibenarkan gitu. Seorang RT gitu bisa mengambil keputusan ke situ gitu. Walaupun itu kesepakatan warga, harusnya RT itu berada di tengah, memfasilitasi sebisa mungkin agar masalah itu jangan sampai ada pengusiran. Karena ini melanggar undang-undang, ini merupakan menyangkut hak asasi manusia. Tidak boleh, pengadilan aja tidak semena-mena, harus dilihat sejauh mana kesalahannya ataupun masalahnya. Jadi nggak boleh. Nah, sekarang kenapa framing yang dulu diarahkan ke Yaimin gitu, seolah-olah dia orang yang membuat masalah dan dia orang yang tidak disuka dalam lingkungan karena cara-caranya, cara dan sebagainya. Nah, sekarang berbalik, ya enggak, Yaimin yang mendapatkan simpati. Dari mana asalnya? Dari pengusiran itu salah satunya, ya enggak? Dari pengusiran itu enggak elok loh. Ya, walaupun kata lurah nih, lurahnya juga begini nih modelnya, ya enggak, katanya tidak diusir, katanya hanya ditolak. Untuk ini bahkan tidak diaku keluarganya, itu nggak penting. Lurah seperti itu bicaranya, ya nggak. Siapapun yang memiliki tanah berhak dia menempati di situ, walaupun identitasnya bukan warga situ, berhak dilindungi. Permasalahan apapun, apalagi terkait gini-gini, ini harusnya diselesaikan. Diselesaikan RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan, harus selesai. Pokoknya ini menjadi catatan ya buat RT, bos siapapun di lingkungan, jangan sampai ada pengusiran, karena itu adalah bentuk pelanggaran, gak boleh, ya enggak, karena itu menyangkut hak asasi orang. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kan akhirnya beberapa pihak kan seolah-olah cuci tangan, ya enggak gitu, dan akhirnya saling lapor. Itu kan sayang ya, sampai diundang oleh podcastnya Denny Sumargo kan, Yaimin. Walaupun Sahara juga diundang, akhirnya tidak tayang karena banyak pertimbangan. Densu tidak berharap nanti justru akan berdampak lain apabila itu tayang. Tapi dalam cuplikan itu emang ada gitu loh, yang beredar di media sosial, adanya permintaan maaf dari Sahara. Kalau saya sih berharap masalah ini selesai, clear, ya enggak, dan semoga apapun itu ceritanya, setelah melihat permintaan maaf itu, bahkan kalau nggak salah itu dia telepon langsung ke Yaimin gitu loh ya. Semoga Yaimin terketuk untuk berdamai, untuk untuk kembali gitu loh, merajut tali persaudaraan, karena bagaimanapun ya antara Yaimin, Sahara dan suaminya ini sebenarnya sebelumnya berkawan dekat gitu loh kan, ya enggak, masa sih tidak bisa diselesaikan? Kalau saya sih berharap ini bisa terselesaikan dan mengetuk hati Yaimin untuk berbesar hati, untuk legowo ya, memaafkan Sahara dan saling mencabut laporan, kan tenang lebih indah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.